الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. وبالله حولي واعتصامي وقوتي فما لي إلا ستره متجللا. فيا ربي أنت الله حسبي وقوتي عليك اعتمادي ضارعا متوكلا. وبعد. Para habaib, bapak-bapak, para alim ulama, guru-guru agama, dan tokoh masyarakat yang ulun muliakan, Athalallahu a'marakum. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat, jamaah Masjid Al-Mu'minin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Athalallahu a'marakum wa barakallahu hayatakum. Mudahan Allah Subhanahu wa taala memanjangkan umur kita seberataan dan memberkahi hidup kita seberataan. Marilah sama-sama kita memanjatkan puji syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat, taufik dan hidayahnya kepada kita, sehingga dengan kudrat dan iradatnya jualah kita sama-sama dapat berkumpul, bermuajahah, bersilaturrahim, serta bertatap muka di masjid ini. Salawat dan salam semoga selalu tercurah keharibaan Sayyidul Wujud wa imamun likulli mawjud habibuna wa syafi'una Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para sahabat, pengikut-pengikut beliau ila yaumiz ziham atau ila yaumil qiyamah. Kemudian ulun senantiasa tidak lupa mengucapkan ribuan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada sampian seberataan yang telah memberikan suatu penghargaan yang besar kepada ulun untuk menjadi imam subuh sekaligus mengisi kajian rutin atau majelis ta'lim di subuh Rabu di Masjid Al-Mu'minin ini. Atas jasa baik yang telah diberikan, ulun hanya dapat membalas dengan doa jazakumullahu khairan katsira, jazakumullahu khairan awfar. Mudahan Allah Subhanahu wa taala membalas kebaikan sampian seberataan dengan balasan yang berlipat-lipat ganda. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Aish ma syi'ta fa innaka mayyitun." Aish ma syi'ta fa innaka mayyitun. Hiduplah, ujar Rasulullah, seberapa lawas kita hendak, atau hiduplah kita bercita-cita berapa tahun hendak hidup, hendak 100 tahun, 50 tahun, 1000 tahun, berapa hendak. Tapi kita harus ingat, fa innaka mayyitun. Kita harus ingat bahwa kita pasti akan mati. Fa innaka mayyitun. Jadi hendak berapakah kita bercita-cita, tapi harus kita garis bawah
kita ini pasti mati. Boleh aja hendak bercita-cita panjang umur, mudahan panjang umur. Artinya mudahan panjang umur ini, mudahan dengan umur yang panjang kita banyak kawa memutiki sanggup untuk negeri akhirat. Tapi harus yang di garis bawah benar, fa innaka mayyitun. Kita ini pasti sudah mati. Misalkanlah, seandainya berandai-andai kita mati itu kareda misalkan. Pasti kita bertakun. Bujurlah mati itu kareda. Karena yang pertama, satu, kita ini bukan orang yang pertama yang mati. Itu yang harus kita garis bawah. Mulai yang kedua, mulai Nabi Adam sampai kita nih, habisan sudah. Datu-datu kita mati, kain ini kita mati, uma abah kita misalkan yang sudah mendahului mati juga. Kita pun kena pasti mati. Jadi kada kawa kita memungkiri mati itu pasti ada. Seandainya berandai-andai tadi kita pikirkan, kita ini lain orang yang pertama mati. Antara kita lawan Nabi Adam sudah banyak yang habisan. Kurusa jauh-jauh dan kita ada jenang lancak bagi higa-higa kita ini jenah di masjid kita nih. Berapa sudah kamu lihat? Kita perhatikan. Kalau magun-magun atau ujung-ujungnya mati juga, pertanyaannya apa juga yang kita gawe seharusnya? Apa yang seharusnya kita kerjakan? Kalau ujung-ujungnya sama seberatan ulun, pian kita seberatan mati. Apa juga yang harus kita gawe? Wa ahbib ma syi'ta fa innaka mufariqu. Silahkan kata Rasulullah, cintailah apapun yang hendak bubuhan kita cintai. Nang hendak ketujuh kekayaan, silahkan cintai kesugihan. Nang ketujuh pangkat jabatan, silahkan cintai jabatan tersebut. Nang ketujuh apalagi macam-macam. Nang hendak kita cintai di dunia ini, fa innaka mufariqu. Tapi kita harus ingat, fa innaka mufariqu. Kita pasti berpisah lawan yang kita cintai itu. Pian cinta harta tumpuk, terpisah juga ujung-ujungnya. Nang kita cintai pasti terpisah. Pian cinta jabatan, ketujuh menjabat, bilang kada kau lapas menjabat, misalkan jadi pengurus masjid, inya aja misalkan inya aja nang hendak jadi pejabat, anggota dewan misalkan, sila. Tapi fa innaka mufariq. Dengaran cinta tuh ngalihai sudah. Cinta tadi. CINTA satu kata aja. Ya. Mun sudah cinta tuh ngalih. Kadang orang mun sudah cintanya melebihi segala sesuatu, kada ingat lagi bahwa nang kita cintai ini
pasti akan berpisah lawan di kita. Ayo pian, hati di rumah tuh apa nang barang nang pian paling ketujui, misalkan tas jamrut kan mau lapas, wah dibawa kemana-mana, bang habis umur ya dipacul juga, lihat tukang pemandian atau anak buah. Harus kita garis bawah, harus kita ingat. Segala sesuatu nang kita cintai, apapun nang kita ketujui benar, pasti akan berpisah lawan di kita berada. Nah, Allah Subhanahu wa ta'ala maha bijak. Kita diberikan panjang umur, kita diberikan sehat, kita ini disuruh oleh Allah Subhanahu wa ta'ala semasa hidup kita untuk belajar mengerti, belajar menerima, belajar memahami apapun yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Selama kita hidup nih, berapa tahun? 10 tahun, 15 tahun, 60 tahun. Kita disuruh untuk belajar, mencoba mengerti, mencoba menerima, mencoba memahami apa artinya segala sesuatu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Misalkan diberikan bala atau ujian, musibah atau garing, misalkan diberi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Belajar kita di situ, belajar mengerti, belajar menerima, dan belajar memahami. Sampai akhirnya kalau kita sudah bisa belajar mengerti, belajar menerima, belajar memahami, akhirnya ujungnya keluar di lidah kita ucapan raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyyan wa rasulah. Ulun redha ya Allah, ulun rela ya Allah atas apa yang telah Engkau berikan. Diberi garing, ulun redha ya Allah. Diberi ujian miskin, ulun ridha ya Allah. Diberi sugih, ulun ridha ya Allah. Ulun ikhlas, ulun ridha lawan apa yang pian berikan. Fungsinya apa kalau kita mencoba belajar menerima, belajar mengerti, belajar memahami, agar kita di penghujung akhir hayat kita mendapatkan husnul khatimah. Coba kita bayangkan, seandainya kita nih diberi garing oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, pian diberi garing, atau diberi yang lain, miskin misalkan, kada sugih, melarat hidup. Kalau kita kada bisa menerima, kada bisa mengerti, dan kada bisa memahami apa yang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ujung-ujungnya pasti pian sakit hati. Yalah, sangkal Makjar, ya Allah, ulun ini sudah berobat 5 hari garing di rumah sakit, kada baik juga. 7 hari sampai 10 hari kada mau baik juga.
sampai sebulan. Sampai bamamai, kadang dokter nang bisa, kadang dokter nang pintarnya di sini nih di rumah sakit nih. Bamamai, nang lain baik. Unda di rumah sakit ini hitungan bulan kada baik-baik. Nah, inya karena kada mau mencoba belajar menerima, belajar mengerti, belajar memahami apa makna garing yang diberi oleh Allah Subhanahu wa taala. Seandainya mencoba sedikit aja belajar menerima, belajar mengerti dan belajar memahami, garing ini pasti ada baiknya. Likulli syai'in hikmah. Setiap segala sesuatu itu pasti ada hikmahnya. Kita bisa menerima, kita bisa mengerti, kita bisa memahami garing yang diberi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa menerima, mengerti dan memahami miskin yang diberi oleh Allah Subhanahu wa taala, maka di situ kita akan bertemuan. Kita akan mengerti arti daripada satu kata, yaitu perpisahan. Mau tak mengerti? Inya kada terlalu cinta. Seandainya kita kada mengerti, seandainya kita kada mau menerima, kada mau memahami, oh aku ini harus sehat. Padahal masih Allah hendak kita garing. Oh aku ini harus sugih. Cintainya lawan sugih, lalu kada mau mengerti. Kada bakalan mengerti dengan kata yang namanya perpisahan. Sedangkan ujar Rasulullah tadi, fa innaka mufariqu. Kita pasti akan berpisah lawan segala sesuatu yang kita cintai. Kita cinta sehat, bujur. Pasti seberataan ulun bian pasti mencintai yang namanya sehat. Kita cinta sugih. Seberataan siapa yang kan hendak berduit, hendak sugih. Nang bisi jabatan pasti cinta akan jabatan tersebut. Seandainya kada mau menerima, pang lapas jabatan tuh dicopot orang, sangkal kada. Pang kada diberi Allah Ta'ala sehat, sangkal kada. Kalau kada mau menerima, kada mau mengerti, dan kada mau memahami apa sebenarnya nang hendak diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan ujungnya, bayangkan ketika ajal datang menjemput kita. Malakal maut datang menjemput kita. Mana yang kita pilih? Saat cinta harus memilih. Memilih yang mana? Cinta akan dunia atau cinta akan negeri akhirat? Kalau hatinya keras, kada mau menerima, kada mau mengerti dan kada mau memahami, na'udzubillahi min dzalik. Besar kemungkinan meninggal dalam keadaan su'ul khatimah. Karena ini keras hatinya nih, kada mau lepas lawan dunia. Nang ia cintai ini segala isinya dunia beserta isinya nang dicintai benar, kada mau lepas. Lalu akhirnya su'ul khatimah. Na'udzubillah min. Mudahan kita seberataan mendapatkan husnul khatimah. Belajar. Yuk, mari sama-sama. Usikum wa iyaya nafsi. Belajar kita ini diberi kesempatan hidup oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Maha Bijak. Disuruh kita belajar, mencoba menerima, mencoba mengerti, mencoba memahami, sampai akhirnya terucap di lidah kita,
raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Ringan tak ucapnya. Kayak apa caranya agar kita bisa mengerti? Cobalah untuk menerima. Inggih ya Allah, ulun menerima. Garing nang pian bari. Inggih ya Allah, ulun menerima. Miskin nang pian bari. Inggih ya Allah, ulun menerima. Apapun nang engkau takdirkan. Kayak apa caranya supaya kita bisa memahami? Cobalah untuk mengerti apa maksud yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Belajar untuk mencoba melihat segala sesuatu likulli syai'in hikmah. Segala sesuatu nang Allah beri ini pasti ada baiknya. Pasti ada baiknya. Nang itu aja sudah. Diberi sugih artinya baik. Diberi kada sugih baik juga. Diberi garing baik juga. Diberi sehat baik juga. Seberatan baik. Kalau kita sudah mencoba belajar menerima, belajar mengerti, dan belajar memahami apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa ahbib ma syi'ta fa innaka mufariqu. Cintailah, silahkan kita mencintai apapun yang kita hendak cintai, tapi kita harus garis bawah fa innaka mufariqu. Kita pasti berpisah. Lawan yang kita cintai, bini yang kita cintai, kita berpisah juga ujung-ujungnya. Harta terpisah. Itu satu yang harus kita kerjakan. Kalau ujung-ujungnya ya mati juga. Yang kedua, apa yang harus kita kerjakan? Wa'mal ma syi'ta fa innaka majziyun bi. Silahkan mengerjakan apapun yang hendak kita gawi. Apakah yang hendak pian gawi? Tapi kita harus garis bawah. Fa innaka majziyun bi. Ingat, nang kita gawi pasti ada balasannya. Pasti ada catatannya. Apa aja nang kita gawi? Hendak kita gawi selama hidup ini supaya garis bawah kita persempit. Ini pagar kesan kita. Kalau kita mengingat nang ini, fa innaka majziyun bi. Hendak tagawi yang kada baik, kita ingat pasti ini ada balasannya karena di negeri akhirat. Bisa karena di negeri akhirat, bisa Allah menampakkan balasan tersebut di dunia selama kita hidup. Apa yang hendak kita gawi? Pasti, pokoknya pasti, menyatakan pasti ada balasannya. Pian menggawi salawat, ada balasannya. Pian menggawi sembahyang rajin berjamaah, pasti ada balasannya. Pian menggawi sedekah, pasti ada balasannya. Kebalikannya pun, pian menggawi maksiat, kita ada gawi maksiat, pasti ada balasannya. Tadi yang pertama, wa ahbib ma syi'ta fa innaka mufariqu. Itu sudah kita mencoba menata hati kita. Yang pertama, yang disuruh kita digawi selama kita masih hidup, disuruh menggawi amal hati kita. Menata hati, belajar menerima, belajar mengerti, belajar memahami. Itu yang hati. Yang kedua ini berkaitan dengan anggota tubuh kita. Kita bisa anggota tubuh banyak. Mata, telinga, tangan, batis. Berapa anggota tubuh? Belajar kita menata anggota tubuh kita ini. Fa innaka majziyun bi. Karena kita harus ingat segala sesuatu pasti, pokoknya ingatkan pasti ada balasannya. Para salafus salih, ulama-ulama terdahulu mengingatkan kepada kita
min tariqis salamah, di antara jalan untuk selamat hanya ada dua. Jalan kita selamat oleh para salafus salih, para ulama terdahulu, dua. Yang pertama as-sukut, yang kedua waluzumul buyun. Yang pertama as-sukut, yaitu banyak-banyak berdiam. Artinya bukan kada bepander. Boleh kita bepander, tapi seperlunya. Boleh kita bepander, tapi yang bermanfaat. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman dengan Allah dan hari akhir, maka berkata-katalah yang baik-baik. Kalau kada kawa bepander nang bagus-bagus, lebih baik berdiam. Cala satu-satunya jalan selamat, berdiam. Kalau sudah kebanyakan pander, biasanya ke hulu, ke hilir, merono, merene, ke sana kemari, ngalor ngidul, lalu aja tersangkut ke sana kemari. Biasanya sudah mulai pander kada tapi penting, lalu aja tak pander orang, nah, dan lain sebagainya. Kalau sudah seperti itu, lebih baik diam, ujar Rasulullah. Man somata naja, barang siapa yang berdiam, inya akan selamat. Salamatul insan fi hifzil lisan. Selamatan seseorang itu dalam menjaga lisannya. Pian japai ini barang di antara anggota tubuh. Memang di antara anggota tubuh kita ini banyak kan, mata, telinga, batis, tangan. Nang paling banyak dibahas di kitab itu, nang paling banyak kebanyakan mengerjakan kesalahan atau dosa, nih barang nang lamah nih. Pian japai ini namanya. Lamah kalau barangnya. Lamah benar pian picik. Tarik. Lamah. Tapi inya harap, orang pepatah Arab tuh mengatakan al-kalam yanfudu ma la tanfuduhul ibar. Panderan kita ini menambus apa nang ada kawan ditambus oleh jarum. Nih artinya menambus lawan hati. Bila kita sudah menyakiti hati seseorang, bila kita menyakiti hati umat Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, orang bahari itu betata bujur. Bila orang bahari itu kita tersakiti orang, sama kita itu menyakiti hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu usikum iya nafsi, ulun menasihati diri ulun pribadi dan kita yang berhadir di sini sebentar. Mari kita jaga lisan kita. Mari sama-sama. Lebih baik daripada nang kada bermanfaat, kada bermanfaat, baik mengetik tasbih, membaca salawat, daripada menggosip orang, menggibah orang, memfitnah orang, dan lain sebagainya. Baik, buntung ini bukakan nang kepada sesuatu yang bermanfaat. Ya, baca salawat banyak-banyak, baca zikir, baca Al-Quran, dan lain sebagainya. As-sukut. Yang kedua, waluzumul buyut. Banyak-banyak berdiam diri di rumah. Artinya bukan begana terus kada apa-apa. Kalau sesuatu yang kada penting, kada perlu, lebih baik kita begana di rumah. Itu anjuran dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau sudah keluar rumah, banyak yang dijaga. Ya tadi salah satu tugas kita hidup ini tadi menata hati, dan kedua urusannya menjaga anggota tubuh. Kalau kita sudah keluar rumah, nang dijaga mata, nazar, pandangan, terlihat nang kada baik, berdosa. Batis kita kemana melangkah,
menjaga kemana batis ini. Tangan kita dipergunakan gasan apa? Kita jaga. Nah, waluzumul buyut salah satu jalan untuk selamat. Mudah kita diberikan keselamatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu di antara dua jalan untuk selamat kita hidup di dunia. As-sukut waluzumul buyut. Banyak-banyak berdiam di rumah dan banyak-banyak berdiam kada tapi banyak pandar, alias ujar orang Banjar jangan tapi bore. Ya, bahasa kadang-kadang ini bore, tahu nang tua tahu lah bore. Bahasa kadang-kadang nang tua biasanya kata bore nih. Ya. Bore itu artinya banyak benar untungnya. Apa ujar orang bahari itu alahan daripada malah akan untung sapat. Lihat pian sapat untung sapat iwak sapat nah tungap. Mun orang bore itu alahan daripada untung sapat. Bisa orang bore yang katakan sapat iwak sapat. Sapat ta. Lihat di ujur mun iwak sapat tuh tungap di banyu. Munnya orang manusia tungap nang kada lebih penting ye iwak sapat. Bapak Ibu hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita tadi. Dua yang harus kita kerjakan. Ahbib ma syi'ta fa innaka mufariqu. Wa'mal ma syi'ta fa innaka majziyyun. Garis utama yang paling atas, ishma syi'ta fa innaka mayyitun. Hiduplah kita, bercita-cita kita boleh. Mudahan makanya berdoa kan, Allahumma tawwil a'marana wa sahih ajsadana. Panjangkan ya Allah umur kami, sehatkan badan kami. Kita berdoa dengan baik-baik. Minta panjang umur gunanya apa? Ya gunanya untuk kebaikan, untuk sanggup kita di negeri akhirat. Kita bercita-cita, silahkan kita bercita-cita. Ulun bercita-cita dan kita panjang umur berkah. Artinya mudahan diberi kesempatan banyak yang hendak disimpuni nih masih di dunia. Ya kan? Sudah kita bahas, kita selama di dunia ini memutiki, menyimpuni. Bercita-cita, ulun bercita-cita. Tapi kalau sudah memang likulli ummatin ajal, walikulli ummatin ajal, sudah ada ajal masing-masing. Kita kadang-kadang tahu nangaran ujar orang Banjar, umur ini ada bau. Dasar kada bau. Habis patokan memang umru ummati sab'in. Umru ummati ujar Rasulullah baina sitin wa sab'in. Antara 60 lawan 70. Bila sudah 60 ya diingat aja lagi. Walaupun nang belum 60 ya harus diingat juga. Kadang aku ini mayyit. Fa innaka mayyit, ulun nih mati. Kalau magun-magun mati juga satu yang harus kita kerjakan. Belajar mengerti, belajar menerima, belajar memahami apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah kita mencoba bagamatan aja, bagamat belajar menerima, belajar mengerti, belajar memahami, maka harapan kita kalau sudah itu bisa, kita bisa mengerti arti daripada perpisahan. Sudah mengerti arti perpisahan itu, ada takutan lagi. Nah, malakal maut datang, nggih, silahkan bawa. Nya sudah mengerti, inya sudah paham, bisa menerima, bisa mengerti, bisa paham. Bahwa nang kita cintai ini pasti kita lapas. Kada harus nang kita cintai ini kita bawa. Kekayaan maulah kita bawa ke dalam kubur kada. Belajar mudah-mudahan
menata hati kita begamatan, begamat kita urut begamatnya kada kawa nang sudah karas itu kada kawa langsung dahan tuh lah dahan pohon dikarasi pian plak pian pukah langsung patah begamat diurut diurut begamat supaya lurus lagi dahan nang bengkok tuh nah diurut begamatan kada kawa dikarasi langsung patah sama aja orang tengkong atau apa kasih lahu tuh tukang urut adalah di sini kira-kira ngolah langsung plak dia langsung dianunya patah tangan orang pasti begamat orang memandi orang nanti tuh nang karas kajung nah kawalah dikasih plak langsung kasihan sih mah dia dibisiki orang belamah lahu belamah maunya belamah ulun rancak abah mandi orang mati lah belamah nah, begamat dibuka belamahnya jangan asal tikin aja buat surang ditikin ya nang dahulu bangun mayatnya tiblak tikin bangun buka aja lagi si pemandian nang magang jadi belajar begamat aja kada apa-apa begamat kita sama-sama usikum wa nafsi begamatan belajar menerima belajar mengerti belajar memahami kalau sudah sampai di situ maka insya Allah ringan lidah kita mengucapkan raditu billahi rabba wa bil islami dina wa muhammadin nabiyyan wa rasulah. Mudah-mudahan kita berataan diberikan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Ini saja mungkin yang dapat ulun sampaikan sekedar pengingat diri ulun pribadi dan kita yang berhadir di sini seberataan. Mudahan kita kawa mengamalakannya. Begamat. Kada kawa nang langsung bakakarasan kada kawa. Memang harus begamat. Begamat tuh pang. Apa begamat? Lebih baik sedikit tapi berikit daripada banyak tapi kada berikit. Ini saja yang dapat ulun sampaikan. Mudah-mudahan yang sedikit ini ada manfaat dan maunahnya. Ulun akhiri dengan ucapan hasbunallah sayu'tinallahu min fadlihi wa rasuluh inna ilallahi raghibun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.